Itulah alasan mengapa Rona Tannur kemarin sempat dibebaskan dari tuntutan hukum. Ternyata dia menyuap hakim dengan uang 20 miliar. Bayangkan teman-teman, dengan sejumlah uang sebesar itu, sudah berapa kasus yang mereka simpangkan, dan sudah berapa orang yang sudah menjadi korban dari hukum yang sangat busuk ini. Mana yang namanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia? Kalau hukum di Indonesia bisa dibeli seperti ini. Saya mohon terhadap Pak Prabowo, tolong Pak, benahi penegakan hukum di negeri ini. Biar tidak gagal paham, harap tonton sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya bersama saya Bang Ojan. Jadi hari ini saya akan membahas sebuah topik yang cukup hangat, yaitu Rona Tannur sekarang divonis penjara 5 tahun dan 3 hakim ditangkap karena terbukti mendapatkan suap dan penemuan uang hasil dari suap menyuap sebesar 1 triliun rupiah dan emas seberat 51 kg. Sebelum kita lanjut, buat teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan like agar channel ini makin berkembang dan selalu memberikan informasi yang sehat dan masuk akal. Kalau sudah di-subscribe, mari kita lanjut ke topik. Ya, penegakan hukum di Indonesia sekarang sangat darurat. Karena baru-baru ini ada berita yang sangat heboh di ranah penegakan hukum. Teman-teman pasti ingat kasusnya Rona Tannur yang menganiaya pacarnya dan mengakibatkan pacarnya meninggal dunia. Nama pacarnya yaitu Dini. Dulu sempat divonis bebas karena tidak terbukti menganiaya pacarnya. Tapi sekarang vonis bebasnya sudah dibatalkan. Dan sekarang Rona Tannur menjadi tersangka atas penganiayaan Dini dan mengakibatkan Dini meninggal dunia. Bukan hanya itu saja, Rona Tannur terbukti menyuap 3 hakim. Tidak tanggung-tanggung, suap yang diberikan terhadap 3 hakim mencapai 20 miliar rupiah. Dan sekarang Rona Tannur divonis 5 tahun penjara. Itulah alasan mengapa Rona Tannur kemarin sempat dibebaskan dari tuntutan hukum. Ternyata dia menyuap hakim dengan uang 20 miliar. Karena aksi suap ini, maka kebusukan para hakim terbongkar semua. Dan akhirnya ditemukanlah sejumlah uang yang sangat besar, yaitu mencapai 1 triliun rupiah. Dan ditemukan juga emas seberat 51 kilo. Uang 1 triliun dan emas 51 kilo itu bukan uang berjumlah sedikit. Bayangkan teman-teman, dengan sejumlah uang sebesar itu, sudah berapa kasus yang mereka simpangkan, dan sudah berapa orang yang sudah menjadi korban dari hukum yang sangat busuk ini. Kalau masalah ini diusut sampai tuntas, saya yakin akan banyak menjadi tersangka di dalam kasus suap menyuap ini. Memang hari sial itu tidak ada di kalender. Mestinya mereka pensiun dengan santai dan menikmati hidup dengan uang ratusan miliar. Tapi nasib berkata lain. Karena kasus suap dari Rona Tannur, akhirnya uang 1 triliun raib disita oleh negara. Ya begitulah cara dunia bermain. Ada sebab dan akibat semuanya. Saya dari awal melihat kasus Rona Tannur ini sangat miris. Apalagi melihat semua yang dilakukan oleh Ronald terhadap Dini. Itu perbuatan yang sangat keji. Yang lebih keji lagi itu apa? Adalah hakim yang membebaskan Ronald dalam semua tuntutan hukum. Bayangkan, semua bukti itu sangat kuat dan lengkap.
untuk menjatuhkan vonis terhadap Ronald. Tapi karena ada alkohol di dalam tubuh Dini, maka itulah cara mereka untuk membebaskan Ronald dari semua tuntutan. Dengan menyebutkan bahwa Dini meninggal karena alkohol, bukan karena dianiaya. Itu konyol. Kalau manusia normal dan sehat akal, tidak mungkin berpikir seperti itu. Jelas-jelas bukti sangat mengarahkan bahwa Ronald Tanur itu adalah pelaku penganiayaan terhadap Dini dan menyebabkan Dini meninggal dunia. Betul, apa yang dibilang Bung Ahmad Syaroni. Mungkin hakim itu tidak mempunyai TV dan HP. Jelas-jelas semua masyarakat sudah tahu alur cerita bagaimana Dini itu meninggal dunia. Tapi mungkin karena cuannya banyak, jadi hakim itu tutup mata dan telinga. Hakim itu tidak mau tahu dan bertekad untuk tetap membebaskan Ronald dari semua tuntutan hukum. Gila. Asli memang gila. Inilah cerminan dari hukum Indonesia. Orang yang beruang bisa membeli hukum di negeri ini. Tapi bagaimana dengan nasib orang yang tidak mempunyai uang? Apakah menjadi tumbal bagi hukum di negeri ini? Hukum di negeri ini sangat mengerikan. Rakyat miskin mencuri sendal divonis penjara 1 tahun lebih. Sedangkan koruptor yang merugikan negara 300 triliun cuma didenda Rp5.000 dan divonis penjara 3 tahun lamanya. Mana yang namanya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia kalau hukum di Indonesia bisa dibeli seperti ini? Saya mohon terhadap Pak Prabowo, tolong Pak, benahi penegakan hukum di negeri ini. Mungkin masyarakat tidak menjadi masalah kalau para penegak hukum gajinya dinaikin. Tapi jangan sampai praktek suap menyuap ini terjadi dalam lingkungan penegak hukum. Jangan sampai rakyat kecil menjadi tumbal atas kerakusan dari oknum penegak hukum. Pengadilan itu adalah tempat masyarakat mendapatkan suatu keadilan. Tapi kalau pengadilan bisa dibeli dengan uang, maka di mana lagi tempat masyarakat untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya? Dan hanya Bapaklah yang selaku Presiden Republik Indonesia yang bisa merubah sistem hukum di Indonesia ini. Biar perlu undang-undang perampasan aset segera disahkan, agar orang berpikir untuk melakukan tindakan korupsi. Dia akan berpikir berulang-ulang kali untuk melakukan korupsi. Kalau sampai ketahuan, semua asetnya akan disita. Dan itu sama saja memperkecil ruang kemungkinan bagi oknum untuk melakukan tindakan korupsi. Mungkin kalau negeri ini tanpa korupsi, saya yakin sudah lama menjadi negeri yang makmur. Tapi mau berkata apa? Manusia kalau di depannya sudah banyak uang yang berserakan, maka naluri rakusnya akan timbul. Saya sempat berpikir, bagaimana kalau Indonesia ini meniru gaya hukum Cina bagi koruptor yang melakukan tindakan korupsi akan dihukum mati. Mungkin masyarakat sangat setuju dengan hukuman tersebut. Bagaimana teman-teman? Apakah kalian setuju kalau koruptor dihukum mati? Tinggalkan komentar teman-teman di bawah. Oke, mungkin sampai di sini saja pembahasan hari ini. Semoga hari-hari kita selalu dilindungi dan diberkahi oleh Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.